berbagai macam percobaan, bikin dari bulu-bulu burung, bikin dari macam-macam, gagal. Tapi keinginannya terus ada, ya kan? Manusia ingin lari secepat mungkin, ya, hanya bisa naik kuda. Tapi bagaimana caranya manusia bisa lari melebihi kecepatan kuda? Manusia bisa tenggelam seperti ikan, ya kan? Itulah manusia maunya macam-macam. Melihat burung pengen kayak burung bisa terbang. Ngelihat ikan pengen bisa tenggelam seperti ikan. Ya, ngelihat kuda, ya nggak mungkin manusia adu lari dengan kuda kan gitu kan? Atau manusia juga ingin setajam matanya seperti mata burung elang, ya kan? Bahkan manusia juga ingin punya radar seperti kelelawar. Wah, macam-macam keinginan manusia. Tapi dengan potensi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu berupa akal, ya, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, sekarang menjadi mungkin semuanya. Dengan berbagai macam teknologi luar biasa. Hampir-hampir nggak ada lagi ya kekuatan, kehebatan binatang, kecuali manusia sudah melampauinya semuanya. Itulah yang manusia. Namun ada satu hal yang kurang dalam diri manusia. Jadi manusia itu Allah ciptakan sam'an, abasoron, wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati ini, afidah ini dibagi dua. Ada akal, ada hati nurani, ada jiwa, ya kan? Jadi kalau hari ini secara akal manusia sudah terpuaskan, namun secara jiwa, ya, manusia belum bisa terpuaskan. Dan bahkan tingkah laku manusia yang aneh-aneh hari ini adalah luapan dari kekeringan jiwanya menghadapi situasi dan kondisi, ya. Ini yang terjadi dalam diri manusia. Banyak manusia yang frustasi, banyak manusia yang depresi, ya. Misalnya nih, kalau para karyawan itu begitu umurnya sudah 50, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, kesana kemarin nggak bisa, itu depresi, takut sekali dengan masa pensiun, ya kan? Dia merasakan jiwanya ini, saya nggak bisa dagang, saya nggak bisa kerja ini, udah mau diapain kalau udah pensiun, akhirnya depresi. Dan tidak sedikit yang kita lihat orang-orang tua, ya, yang jalannya sudah dituntun. Kenapa? Ya, tangannya bergerak sendiri. Apa tuh? Stroke, matanya kedap-kedip sendiri, ya, mati sebelah. Kenapa? Dia tidak bisa menahan atau mengatasi masalahnya. Ya, dihantui oleh jiwanya sendiri. Itu yang tidak dimiliki oleh, ya, selain manusia. Jadi manusia ini, ya, istilahnya hilang kepercayaannya, hilang jati dirinya. Kenapa? Dia bersandar kepada tadi akalnya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada uang, jabatan, rumah, dan sebagainya. Ya. Kalau kita jalan-jalan di Bekasi, ya, ada rumah mewah, udah pada reot, udah pada rusak. Wah, banyak sekali, ya. Rumahnya, gentengnya udah habis. Kenapa? Ya udah nggak kerja lagi, nggak bisa ngurus rumah lagi, ya, penghuninya udah putus asa. Ya, itulah akhir daripada kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui surat Al-Fatihah, ya, ini surat Al-Fatihah, surat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, ya, milik Allah. Apa itu puji? Puji itu kan inginnya manusia, ya kan? Coba waktu menjabat, ya,
dia sebagai seorang pemimpin dihormati, ya kan? Pintu mobilnya dibukain, mau duduk kursinya dorongin, macam-macam, sampai begitu dihormati, di mana-mana dielulukan, ya kan? Tapi begitu tidak menjabat lagi, ya istilah orang, siapa lo, ya kan? Ya, di masyarakat sudah dicuekin, ya, itu yang terjadi. Nah, maka konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehormatan, pujian, status hidup, harta benda, jabatan, semua yang mengakibatkan pujian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah. Alhamdulillah rabbil, li-nya itu milik, lillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya. Jadi kalau kita orang beriman, kenapa takut? Oh, saya ini bisa begini karena Allah. Saya bisa punya rumah karena Allah. Saya bisa naik jabatan karena Allah. Kalau Allah mengambil jabatan saya, kalau Allah mengambil harta saya, kalau Allah mengambil kehormatan saya, hakikatnya milik Allah. Udah cukup dengan Allah. Itulah kenapa kita sering kalau ada apa-apa, alhamdulillah. Allah yang dipuji, bukan saya. Jangan saya yang dipuji, Allah. Jangan saya yang dihormati, Allah. Jangan saya yang ditaati, Allah. Kan kalau kita kalau nggak taat, kamu siapa? Emang nggak tahu saya siapa? Nah, kan suka begitu. Saya ini pimpinan di sini, ya, kan kira-kira begitu kan? Saya ini bos di sini, kamu harus taat, ya kan? Kalau bagi kita, ketaatan orang kepada kita karena Allah, bukan karena kita. Kalau Allah menghendaki, ya ini Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi qulillahumma, ya, katakanlah, ya, qulillahumma malikal mulki, Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan mencabut kerajaan itu daripada siapa yang dikehendaki. Ya, Allah waktu izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah akan memberikan ijah, kewibawaan, kehormatan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah menghinakan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi bagi kita karena Allah saja. Toh andainya juga orang menghina, asal jangan Allah, ya kan? Allah. Coba kita bisa bayangkan nih. Apa gelar Nabi Muhammad yang pertama di kalangan orang-orang musyrik? Apa? Al-Amin. Majnun. Ya, Al-Amin itu sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi, hilang Al-Aminnya, ganti orang gila. Ya, sebagai manusia, ya, kita bisa bayangkan. Rasul itu kan manusia punya perasaan. Keluar rumah, anak kecil ngomong, gila. Di pasar, hati-hati pada orang gila. Itu Nabi digituin, bisa bayangin. Semua orang masyarakat ngomongin gila. Sampai Rasul itu mengurung diri, ya Allah. Ya, misalnya gini. Teorinya begini. Sebutin tiap hari, maka itu akan melekat pada dirinya. Ada cerita ini sebelum kepada Rasulullah. Ya, ada seorang ulama. Dia ingin jual apa? Jual unta, ya kan? Jual unta, tapi ada orang yang mengatur, kamu bikin jarak sekian meter atau sekian kilometer. Ya, orang ini dari rumah sampai pasar, kamu harus mengatakan kepada dia kambing. Begitu keluar rumah, ya Pak, kambingnya mau dibawa mana? Kata dia apa? Ini unta bukan kambing. Ya, sehari dia bertahan. Ini adalah unta bukan kambing. Begitu hari kedua semua orang ngomong, Pak, ya, dijual berapa kambingnya?
Ini unta bukan kambing. Sampai berhari-hari dia semua orang mengatakan ini kambing, padahal yang dibawa unta. Persepsinya gimana? Akhirnya dia melihat unta seperti kambing. Itulah Rasulullah. Rasulullah sadar dia nggak gila, tapi orang mengatakan gila. Ya kan? Rasulullah sedih. Ya kan? Ya. Beginikah orang yang memperjuangkan agama Allah? Akhirnya Allah menyatakan kepada Rasulullah, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Demi Allah, demi nikmat Tuhanmu, kamu bukan orang gila. Innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahkan kamu punya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, azim. Itu Allah berikan kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Orang terserah mau ngomongin saya gila, tapi Allah menyatakan saya bukan gila. Ya, orang terserah mau ngatain apapun, tapi Allah memberikan kepada saya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, begitu harusnya kita, ya kan? Kita nggak usah depresi, nggak usah takut dengan kata orang si A, si B, si C menghina kita, menjatuhkan kita, membuli kita, ya kan? Tapi kita yakin ada di jalan Allah, ini jalan kebenaran, udah, maka segala puji milik Allah. Kita nggak takut dihina, ya. Yang penting kita berada di jalan kebenaran, maka itu dikatakan dia orang yang mulia. Hari ini begitu. Banyak sekali orang-orang mulia dianggap sebagai orang dihina. Orang-orang munafik dianggap orang-orang jujur. Padahal munafik sebenarnya, tapi dibilang orang jujur. Orangnya kotor, perbuatannya kotor, kata-katanya kotor, tapi sebaliknya dikatakan orang yang suci, bersih. Nah, inilah yang terjadi, kebalikan hari ini terjadi, di mana umat ini pikirannya dibalik oleh informasi, oleh media. Setiap hari kita disuguhkan dengan ya perkara-perkara, masalah-masalah yang membolak benar jadi salah, haram jadi halal, ya kan? Munafik jadi orang terpuji, ya kan? Orang kotor menjadi orang bersih, suci. Ini yang terjadi. Maka bagi kita, tatkala kita dari jalan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala kebaikan. Kalau kita baca puji, berarti kan apa? Ya kamu ganteng, ya kamu kaya, ya kamu pinter, ya kamu hebat, ya kan gitu ya. Oh kamu kuat, oh kamu jagoan kan gitu kan ya. Segala puji itu dirangkum istilahnya dengan Asmaul Husna menjadi satu kalimat, alhamdulillah. Segala puji ya, yang baik-baik itu adalah milik Allah. Jadi Asmaul Husna adalah milik Allah. Nah, kita di situ berharap, bersandar kepada Allah. Ya, rezeki urusan Allah. Ya kan, hina dan mulia urusan Allah. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Inilah mengapa kita senantiasa mengucapkan puji syukur, segala puji bagi Allah. Itulah ya, kita berharap ya kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya. Dan bahkan tatkala Allah tidak berikan, tetap kita bersyukur. Ya kan? Mungkin itu lebih baik bagi kita. Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita nggak punya? Mungkin Allah sayang sama kita. Kalau nanti kita jadi orang punya, bisa sombong. Sombong itu lebih berat dosanya daripada ya orang apa istilahnya, perkara-perkara yang sifatnya ya duniawi ya. Karena sombong itu luar biasa dan Allah tidak suka. Nah, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, yakin itu adalah jalan terbaik tatkala kita benar-benar sedang berusaha berada di jalan Allah. Ya. Kita ngaji, kita tadarus, kita zikir, apapun yang kita lakukan tatkala itu benar, ada dalilnya, ada dasarnya, ya kita lakukan dengan baik. Ya, bukan berarti tidak peduli dengan orang. Kita lakukan, kita jelaskan. Kalau dia nggak mau tahu, ya udah, urusan dia.
Dan kita jangan sekali-kali minder, terus bahkan sampai shock, bahkan ada yang sampai depresi. Itu tidak akhlak seorang muslim. Ya, seberat apapun, kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan akan kita kembalikan lagi kepada Allah. Udah, kita syukuri apa yang ada. Ya. Maka kenapa kalau kehilangan, innalillahi. Kalau sakit, innalillahi. Apa? Iya. Iya. Sendal jepit kita di masalah hilang, innalillahi. Iya. Sendal jepit ditukar sama sama yang bagus. Kalau nemu, astagfirullah. Nemu barang orang-orang bilang, iya, begitu kita hilang, oh, kayaknya ada yang bagusan dikit nih. Nah itu tetap ya udah, kita pulang lebih baik nyeker daripada pakai sendal. Ya, itulah. Tetap kita yakin mungkin nanti Allah akan memberikan sendal kepada kita yang lebih baik lagi, ya kan? Tatkala kita usaha nggak laku-laku, mungkin Allah tabung rezeki kita sampai Allah berikan kepada apa istilahnya, kepada dia rezeki yang luar biasa. Ya hari ini saja misalnya yang sudah kita tahu nih ya, itu yang 6 orang meninggal itu donasinya terkumpul 1,7 miliar. 1,7 miliar yang baru dibagikan 1,2. Itu luar biasa. Itu ibunya tuh katanya rumahnya sempit sumpek, ya, jualan gorengan di depan rumahnya. Tiba-tiba hari ini dia megang uang 200 juta. Dari sumbangan orang-orang. Ya Allah kalau ingin memberikan rezeki tanpa diduga, itu luar biasa. Iya. Ya, dia nggak pernah ikut asuransi, ya kan? Tapi karena dia yakin karena Allah akan memberikan rezeki, ya, yang tidak pernah diduga. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semuanya. Ya, bagi kita sekali lagi dalam forum hari ini kita selalu memang mengucapkan segala puji bagi Allah, dan nanti suatu ketika tatkala kita memang benar-benar berserah diri, kita akan menjadi orang yang terpuji, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Karena kita sedang mengikuti seseorang yang terpuji. Siapa itu? Muhammad itu artinya terpuji, ya kan? Ada Ahmad terpuji juga, tapi Muhammad lebih terpuji daripada Ahmad. Sama-sama aja, nama Ahmad ya Muhammad, itulah yang terjadi. Demikianlah, bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.